Banyumas. Teman-teman sekalian, saya Rismanto, Ketua DPC IP Banyumas, akan menyampaikan satu hal atau satu informasi mengenai elektronik STR atau ESTR. Seperti sebagian teman-teman mungkin sudah ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu teman-teman DPC mengikuti acara Zoom dari DPD Jawa Tengah tentang kegiatan elektronik STR yang merupakan kegiatan atau panduan dari KTKI Pusat, di mana setiap pengajuan atau pengurusan STR akan menggunakan elektronik STR. Dan ini dimungkinkan setiap personal IP di seluruh Banyumas yang saat ini insya Allah beranggotakan kurang lebih 40 orang, maka harus melakukan konsep pengurusan mandiri, yang mana ini menggunakan akun masing-masing atau email masing-masing. Tapi karena ini menyangkut hal-hal yang harus disosialisasikan sebelumnya, maka teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan penjelasan atau pencerahan dari tim elektronik STR DPC Kabupaten Banyumas. Jadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian, nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh tim elektronik STR DPC Banyumas. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencermati dan insya Allah pengurusan elektronik STR semua anggota DPC Banyumas bisa lancar sesuai ketentuan dari KTKI Pusat. Demikian teman-teman, saya Rismanto menyampaikan kegiatan ini mudah-mudahan bisa membuat jadi lancar, dan selanjutnya tim elektronik STR DPC Banyumas nanti akan bekerja dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan untuk pengisian ESTR. Sesuai dengan PMK nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, maka pada pasal 2 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib untuk memiliki STR. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor KT 05.02-1/3326 tahun 2021 tentang penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik atau ESTR, maka setelah tanggal 31 Mei 2021 tidak lagi dikirim, akan tetapi dilakukan dengan cetak mandiri. Tentunya DPD siap untuk menerima konsultasi, mendampingi, memandu untuk pengajuan STR sebelum masuk ke web ktki.kemkes.go.id. Berikut adalah data, yakni masih ada 221 penata anestesi yang akan proses pengajuan STR online. Nah, apa sih perbedaan dari online ESTR? Sebelum tanggal 31 Mei 2021 dan setelah tanggal 31 Mei 2021, bahwa untuk sebelum tanggal 31 Mei, STR dikirim ke kantor pos. Akan tetapi setelah tanggal 31 Mei 2021, STR dicetak secara mandiri. Lantas, apa saja persiapan yang perlu disiapkan untuk pengisian STR? Yang pertama, memastikan bahwa sinyal Bapak Ibu dalam kondisi baik, kemudian memiliki email pribadi yang masih aktif dan bisa dibuka. Kemudian, satu perangkat untuk satu pemohon, memastikan nama institusi pendidikan saat ini valid, mencatat atau menyimpan PIN balasan dari MTKI dan KTKI, menyiapkan alamat rumah yang akan diisikan, kemudian nama dan alamat instansi. Sedangkan berkas file yang harus dipersiapkan yakni ijazah dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, kemudian surat sehat dengan SIP dokter dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, kemudian STR lama dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, kemudian foto tegak dengan background merah dalam format JPG, dan PNG maksimal 200 KB, kemudian KTP dalam format JPG, PNG maksimal 1 MB, kemudian SECOM atau sertifikat pelatihan PDF maksimal 1 MB,
sumpah profesi dalam format PDF maksimal 1 MB dan surat pernyataan patuh etika profesi dalam bentuk PDF maksimal 1 MB dan rekomendasi dari DPP. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk pengisian ESTR. Apakah kategori baru ataukah ulang? Untuk kategori baru yakni lulusan dari pendidikan keperawatan anestesi. Dan untuk ulang maka ada 3 menu di sini, yakni perpanjangan, yakni untuk yang habis masa berlaku, alih profesi bagi yang beralih dari profesi non penata anestesi, kemudian naik level yakni dari level 5 ke level 6. Untuk perpanjangan ada beberapa persiapan seperti surat sehat, STR, foto, dan rekomendasi dari DPP dengan kecukupan SKP. Kemudian untuk alih profesi diperlukan ijazah, surat sehat, STR, foto, KTP, sertifikat pelatihan, sumpah profesi, surat pernyataan patuh etika profesi, dan lulusan di atas 2013 disertakan Setkom dan sertifikat pelatihan. Tahap awal yang harus diisikan yakni kita masuk ke web dari webnya ktki.kemkes.go.id. Maka setelah kita masuk akan tampil menu seperti ini. Kita klik pada bagian aplikasi ESTR. Akan muncul pengumuman seperti ini, kemudian kita bisa klik tutup. Setelah itu akan muncul menu terkait pengisian email, PIN, dan CAPTCHA. Kita isikan email. Pada bagian pengisian email, ingat jangan sampai ada kesalahan dan pastikan bahwa email tersebut aktif. Kemudian kita mengisi PIN sebanyak 6 digit dan CAPTCHA sesuai dengan kolom CAPTCHA. Apabila Bapak Ibu belum memiliki PIN, maka bisa mengetik belum punya PIN. Kita ketik belum punya PIN. Maka akan muncul menu seperti ini. Isi daftar sesuai petunjuk terkait dengan email, konfirmasi email, nomor NIK, nama KTP, tempat tanggal lahir dan CAPTCHA. Kemudian kita klik daftar, maka akan muncul nomor PIN. PIN juga bisa dicek pada email masuk ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita bisa masuk, akan muncul beberapa menu pilihan. Nah, setelah kita masuk, maka akan muncul beberapa menu pilihan. Kita bisa memilih menu registrasi baru, registrasi ulang, cek status, cetak kartu registrasi, dan pengajuan cetak ulang STR. Nah, tentunya di sini sebagai contoh kita akan melakukan registrasi ulang. Kita klik registrasi ulang. Nah, akan ada menu juga perpanjangan naik level alih profesi RPL. Kita klik sesuai dengan pilihan. Perpanjangan. Maka di sini akan tampil data yang harus diisikan seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR. Ingat untuk memasukkan nomor STR 7 digit terakhir pada nomor STR saja. Kita klik kiri. Kemudian akan muncul menu lanjut seperti ini, kita klik lanjut. Untuk pemilihan data diri, di sini ada sebagai contoh seseorang bernama Suharno dengan STR lama bernama Suharna, dan ternyata data dari Dukcapil dan STR namanya berbeda. Dan yang benar adalah data dari STR, maka kita pilih data diri dari STR lama. Kemudian kita klik mulai. Setelah itu kita mengupload berkas-berkas yang perlu dipersiapkan seperti pos foto resmi, KTP, ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi, STR lama, kemudian melakukan pengisian provinsi nomor KTP. Setelah itu kita mengisi detail alamat rumah ya dan korespondensi. Isikan semua. Kemudian setelah info pribadi selesai, kita mengisikan info administrasi. Setelah semua data dimasukkan, ingat ada tampilan untuk pendidikan. Pastikan nama kampus Bapak Ibu terdaftar pada PDDikti ya. Kemudian untuk kompetensi, untuk bagian profesi, jangan sampai salah pilih profesi. Kita klik penata anestesi.
Kemudian untuk subkompetensinya sesuaikan dengan ijazah kita Bapak Ibu, apakah D3 ataukah D4. Selanjutnya yakni step ketiga untuk mengisi bagian uji kompetensi lulusan. Kita bisa menuliskan nomor sertifikat kompetensi, tanggal sertifikat kompetensi, tempat uji kompetensi, dan tanggal uji kompetensi. Setelah itu kita klik menu selesai. Maka di tampilan Bapak Ibu akan muncul menu Inform Consent validasi data pemohon. Pastikan data tersebut di atas adalah data yang tampil pada STR dan pastikan datanya adalah sudah benar. Karena apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan apabila masih ada kesalahan data, Bapak Ibu bisa memilih klik batal di pojok kanan bawah dan tandanya adalah memperbaiki data sampai dengan benar. Nah, apabila data tersebut sudah benar, Bapak Ibu bisa mengklik selesai. Setelah itu, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan email masuk dari Majelis Tenaga Kesehatan terkait pendaftaran ESTR yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil terdaftar di ESTR. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan tagihan. Jika sudah divalidasi, maka akan terbit tagihan sebesar nominal Rp100.000 dan pembayarannya menggunakan kode billing. Ingat Bapak Ibu bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal sebelum jatuh tempo. Setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka akan ada email masuk kembali di email Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah melakukan pembayaran administrasi pengajuan STR online. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke menu ESTR MTKI dengan follow cek status Bapak Ibu. Tentunya dengan cara yang sama memasukkan email, PIN yang sudah didapat dan CAPTCHA. Kemudian masuk, kita bisa mengklik cek status. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan pencetakan ESTR. Ingat Bapak Ibu bahwa cetak ESTR dan legalisir STR ini hanya dapat dilakukan setelah melakukan pengklikan cetak ESTR. Dan ingat, setelah klik cetak ESTR, maka akan muncul kolom pengisian OTP atau one time password yang berupa 6 digit angka yang dikirimkan ke email Bapak Ibu. Ingat, OTP ini hanya berlaku selama 5 menit, jadi pastikan Bapak Ibu untuk aktif memeriksa email Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengcopy kode OTP-nya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian klik kirim. Untuk menghindari kesalahan cetak ESTR maupun legalisir STR, perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan untuk tes print. Ingat, memastikan laptop atau komputer Bapak Ibu atau PC Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan printer warna dan tersedia kertas A4 80 gram. Karena nanti akan muncul di peringatan cetak bahwa cetak dokumen ESTR atau legalisir STR hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Jadi pastikan terhubung printer warna dan kertasnya sesuai ya Bapak Ibu. Nah, untuk tes print silahkan pilih printer warna yang digunakan, pastikan cetak dokumen dengan pilihan warna dan ukuran kertas A4, kemudian klik print. Setelah berhasil tes print menggunakan printer warna, silakan lanjutkan untuk mencetak ESTR atau cetak legalisir STR. Setelah masuk cetak ESTR atau legalisir STR, pastikan kembali printer warna sudah terkoneksi. Mencetak dokumen dengan pilihan warna dan menggunakan kertas HVS A4 80 gram sus, kemudian klik print. Lakukan hal yang sama untuk cetak dokumen legalisir 1 dan legalisir 2. Setelah melakukan cetak dokumen ESTR maupun legalisir STR, maka tampilan icon
dari cetak dokumen akan berubah menjadi lebih pudar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah mencetak ESTR dan legalisir STR yang hanya bisa dilakukan satu kali saja. Ya, demikian tadi. Jika ada kendala tentang Bapak Ibu bisa mengkomunikasikannya dengan Astri dan bisa menghubungi DPD Bapak Ibu sekalian. Itu tadi penjelasan dari pengisian ESTR. Semoga bermanfaat dan terima kasih.